Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfa Wahyudi dari kelas MI 2C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang retrofit to recycle view, yaitu berupa recipe dan load more. Nah, kita recycle view-nya itu nanti akan berdasarkan data dari retrofit. Nah, kita itu juga membutuhkan sebuah endpoint. Endpoint ini dari Postman, itu bisa kita lihat di sebelah sini. Ini ada endpoint yang namanya https mobileputraprima.id/ap/recipe pix1. Di pix1 ini kita akan menampilkan data di halaman pertama. Nah, itu datanya kita mengambil dari servernya sana. Kemudian kita coba send, yaitu kita lakukan get, kemudian kita klik send. Kita lihat ini akan ditampilkan data yang berada di server, yaitu yang terdiri dari bisa kita lihat di sini ada ID, ada nama resep, ada deskripsi, ada bahan, ada langkah pembuatan, dan foto. Jadi kita bisa cek di Postman itu datanya apa saja, itu bisa kita lihat datanya berupa apa, seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini ada datanya. Kemudian itu kita melakukan get di Postman. Untuk kita agar bisa menghandle responnya itu bisa kita lihat di envelope-nya. Jadi di bagian API model envelope itu bisa kita lihat di sini ada link, meta, dan data. Nah, untuk link ini menghandle respon link, kemudian meta untuk menghandle respon meta, lalu data ini generik, bisa kita modelkan dengan yang lain-lain. Contohnya kita bisa buat model recipe, yaitu data yang kita lihat tadi di Postman. Kemudian tadi kan sudah modelnya, kemudian kita lakukan proses recycle view. Nah, kalau kita membuat recycle view, kita itu butuh model yang sama kayak recipe, lalu buat adapter recipe juga, kemudian buat activity recipe juga. Nah, saya akan mendemokan terlebih dahulu bagaimana aplikasinya itu berjalan. Bisa kita lihat di sini, saya akan buka aplikasi retrofitnya. Kemudian saya masuk. Nah, di sini ada akun email saya dan password saya. Kemudian saya lakukan login. Nah, itu ada tokennya. Lalu saya klik yang recipe. Data mohon ditunggu. Jadi di sini ada sejenis kayak notifikasi loading. Jadi pas kita kayak mengambil data ke server, kan kita nggak langsung muncul sih datanya. Pasti ada kayak butuh waktu untuk kita mau mengambil data di servernya sana. Nah, itu kita berikan notifikasi seperti itu. Jadi kayak memuat data, itu berarti kita harus menunggunya. Lalu kemudian bisa kita lihat di sini ada datanya banyak sekali. Nah, ini ada gambarnya, ada nama resep, kemudian deskripsi, ada bahannya juga, ada langkah pembuatan, dan ID. Jadi di sini ditampilkan ada 10 data. Nah, kalau kita semisal saya mau pengen lihat data selanjutnya, itu bisa kita klik yang load more. Nah, load more data ditambah. Data itu akan ditambah sebanyak 10 kali. Jadi nanti di bawahnya ada data lagi 10 jika kita mengklik yang load more. Nah,
load mode ini gampangannya seperti kalau kita kan nggak mungkin apa ya, kalau kita semisal mau menampilkan data kan tidak langsung 100 data ditampilkan semua, kan nggak mungkin, jadi mesti ada yang namanya load more. Di load more itu kayak lanjutan, kayak fix selanjutnya gitu. Bisa kita lihat, kita load more lagi itu data akan ditambah, jadi data itu akan ditambah sebanyak 10 kali, jadi seperti itu. Nah, ini untuk gambaran aplikasinya. Aplikasinya seperti itu cara berjalannya. Lalu saya akan menjelaskan di bagian Android-nya. Yang pertama itu kita ke service API interface. Jadi di API interface ini kita menambahkan yaitu yang namanya ini. Endpoint ini kita gunakan untuk mengambil data di servernya, recipe, dan kalau ini do load more page, jadi ini khusus untuk kita melakukan load more. Jadi kayak seperti tadi yang saya demokan, jadi kita mau menambah data, menampilkan data selanjutnya itu dengan endpoint ini. Namun kalau endpoint yang ini itu kita gunakan untuk mengambil data di server, yaitu data resepnya. Nah, lalu kemudian kita ke build Gradle. Di build Gradle ini kita tambahkan yaitu yang namanya Picasso. Kita implementasikan Picasso ini kayak kita mau menampilkan gambar itu bentuknya kotak, itu kita membutuhkan library yang namanya Picasso. Setelah kita masukkan implementasinya, itu nanti kita sinkronisasi. Kemudian itu di bagian envelope-nya. Jadi library-nya ini kemudian adalah library untuk image atau gambar saja yang ada di Android. Jadi library ini dibuat dan dikelola oleh Square dan melayani pemuatan dan pemrosesan gambar. Jadi library ini itu memudahkan proses kita menampilkan gambar di lokasi eksternal. Jadi seperti itu. Ini untuk di bagian envelope. Kemudian kita lihat di bagian recipe adapter. Di bagian recipe adapter ini kita bisa lihat di sini on-grid view holder. Nah, on-grid view holder ini itu untuk membuat satu tampilan yang mana nanti akan mengembalikannya. Nah, ini nanti akan diarahkan ke tampilan item recipe seperti itu. Ini ada array list recipe item, jadi nanti itemnya akan dimasukkan ke dalam array list. Nah, kemudian ini ada yang namanya adapt konstruktornya yang berbentuk parameternya array list, kemudian view holdernya on-grid view holder. Jadi view sama dengan layout inflator itu kita mau kayak pengembangan dari item view itu sendiri. Jadi ini kita kayak ke pengembangan atau pengisian itemnya kita itu di on-grid view holder. Jadi kayak on-grid berarti kita menciptakan kayak seperti itu. Kemudian ada on-bin view holder.
di unpin view holder kita itu nanti akan menghubungkan data dengan view holder pada posisi yang ditentukan dalam recycle view. Ini view holder. Bisa kita lihat. Nah, ada yang namanya receive item get position. Ini kita mengambil data pada posisi tertentu yang sudah ditentukan. Jadi kita get pada posisi tertentu datanya itu apa saja. Lalu di sini ada yang namanya holder ID text. Jadi kita menambahkan data yaitu data ID text. Kemudian bawahnya ada menambahkan data nama resep, ada data deskripsi, ada data bahan, kemudian data langkah pembuatan, sama kita mengambil data fotonya yang berasal dari URL ini yaitu https mobileputrabima.id/upload seperti itu. Lalu kita lanjutkan. Di sebelah sini ada get item count. Jadi get item count ini kita itu kembali ke jumlah item data yang tersedia untuk ditampilkan. Jadi tadi jumlahnya berapa seperti itu. Lalu kita ke kelas view holder. Jadi kelas ini didefinisikan sebagai kelas dalam untuk adapter dan memperluas recycle view .view holder. Jadi di sini kita juga mendeklarasikan variabelnya yaitu yang berupa text view dan image view. Yang text view untuk ID text, nama resep, deskripsi dan bahan teks, dan akan pembuatan. Kalau image view untuk image atau gambarnya. Dan kita juga punya konstruktor view holder yang mana konstruktornya ini nanti akan memekarkan layoutnya. Jadi di sini kita ambil ID-nya yang ada di layout, yaitu seperti ID teks, nama resep teks, deskripsi teks, bahan teks, langkah pembuatan teks, sama image view. Jadi kita deklarasikan ID-nya, kemudian kita masukkan ke dalam variabel yaitu yang kita buat tadi, yaitu ID teks, nama resep teks seperti itu, dan selanjutnya jadi ID teks, nama resep, deskripsi teks, bahan teks dimasukkan ke dalam variabel tersebut. Lalu kita lihat di model class recipe. Nah, di model class recipe ini itu adalah kelas resep yang mana kita mau menampilkan resep itu datanya apa saja sih? Lah, itu bisa kita lihat di situ ada kita mau menampilkan ID, kita mau menampilkan nama resepnya, kemudian deskripsinya, kemudian bahannya, langkah pembuatannya, dan fotonya. Lalu kita juga nggak lupa membuat konstruktornya juga diperlukan. Konstruktornya, kemudian kita lakukan get dan set untuk masing-masing data per itemnya. Jadi ada data ID, data resep, deskripsi bahan, pembuatan, dan foto seperti itu. Lalu kita ke recipe activity. Nah, di recipe activity ini merupakan suatu aktivitas dari datanya itu sendiri. Kita buat array list yang mana untuk menampung resepnya, kemudian adapternya, kemudian constraint layout,
Kemudian page to ini digunakan untuk pas kita melakukan load more tadi, kemudian button load more sama progress dialog. Lalu kita buat array list. Di situ kita lihat array list, lalu ditambahkan ke recipe, lalu ID-nya rv recipe, lalu kita gunakan recycle view dengan layout manager. Di layout manager ini dia itu akan menyusun komponen-komponen atau button, label dan lain-lain komponen seperti itu di dalam satu kontainer atau panel atau frame atau dan lain-lain seperti itu. Kemudian kita set layout manajernya di recipe view. Lalu kita buat adapternya tadi, recipe adapter kita gunakan di sini. Jadi buat jembatannya, lalu kita set adapternya, kemudian kita view by ID-nya yaitu ID recipe layout, kemudian lakukan download. Jadi download itu kita lakukan yang ini. Nah, download ini kita lakukan buat recipe.clear, kemudian adapter notif data set change, jadi kayak perubahan data tersebut. Kemudian kita handle itu kayak kita handle, dan kita press delete, lalu kita run, kita ada notifi data setching, jadi kayak perubahan dari data itu sendiri. Lalu setelah itu kita lakukan download, kita ada yang namanya button load. Jadi kita kayak kita sebelum masuk ke penampilan data itu kan pasti ada yang namanya loading kayak seperti tadi lah, itu kayak seperti itu, lakukan download. Jadi kayak kita loading terlebih dahulu, kita kita lakukan pemrosesan untuk mengambil data di server seperti itu tadi, yang ada tulisannya mohon menunggu data yang di load tadi. Lalu ada yang namanya do recipe. Ini kita mengambil data yang ada di servernya, yaitu kita gunakan API interface tadi. Nah, kita ke service generator .create service, di dalamnya API interface class. Jadi kita gunakan API interface yang kita buat tadi. Kemudian kita call envelope list recipe. Jadi kita envelope list dari recipe-nya. Jadi kita kayak seperti memanggil kelas recipe yang kita buat tadi, itu ada beberapa objek, itu ada nama, ada deskripsi, ada bahan, ada langkah pembuatan, ada foto, seperti itu. Kemudian kita lakukan response, yaitu jika dia responsnya is successful, itu dia akan menampilkan data atau melakukan data, yaitu response body get data get i.get.id. Jadi kalau responsnya is successful, ini dia akan melakukan ini, dia akan mengget data setiap item, yaitu ada nama resep, ada deskripsi, ada bahan, ada langkah pembuatan, ada foto. Nah, kemudian nanti akan melakukan penambahan dari semua data itu dengan objek result. Jadi seperti itu. Lalu di bawahnya ada yang namanya snack bar. Snack bar ini itu komponen desain Android yang diperkenalkan sebagai bagian dari material desain. Snack bar ini memberikan umpan balik ringan tentang operasi, yaitu dengan menunjukkan pesan singkat di bawah bagian layar. Nah,
apa sih perbedaannya dari snack bar sama toast? Jadi kalau snack bar itu pas dia tampil atau muncul dapat kita hilangkan dengan swiping. Tapi kalau toast itu tidak bisa. Lalu kalau snack bar itu dapat digunakan di area di mana pesan pop-up itu sederhana dan perlu ditampilkan bersamaan dengan pilihan untuk melakukan tindakan. Namun kalau toast itu hanya dapat digunakan di area di mana pesan sistem perlu ditampilkan. Jadi seperti itu perbedaannya. Nah, ini saya akan menampilkan yaitu muat data mohon ditunggu tadi. Jadi kita loading terlebih dahulu sebelum menampilkan datanya. Dan kalau else dia akan gagal mengambil data. Ini biasanya bermasalah ke servernya atau kalau nggak gitu, nah ada yang namanya gagal koneksi. Gagal koneksi ini kalau misal koneksi kita kurang memadai, itu bisa menampilkan gagal koneksi ini. Yang dulu tadi, dan di sini ada tombol load mohon ditunggu juga. Di sini ada progress dialog. Jadi progress dialog ini dibutuhkan ketika ada proses yang membutuhkan waktu, misalnya kayak kita koneksi ke server. Itu kita akan load terlebih dahulu. Tulisan mohon ditunggu. Nah, download ini yang di atas ini kita gunakan juga untuk melakukan do recipe yang tadi. Jadi kita panggil metode do recipe-nya, kemudian kita data set change. Jadi ada perubahan data. Jadi pas kita melakukan load more itu pasti ada perubahan datanya, yaitu penambahan data itu sendiri. Lalu ada yang namanya next load. Jadi next load ini tadi kan kita kalau menampilkan data itu di page 1. Nah, next load berarti next, berarti di load more. Jadi kita ke page selanjutnya yaitu page 2, page 3 dan page selanjutnya. Jadi kita akan menambahkan data sebanyak 10 kali. Dan kita tetap seperti tadi menggunakan API interface. Namun ini API interface-nya itu API interface yang page tadi, jadi beda sama yang recipe. Jadi kita gunakan yang page. Nah, lalu kemudian sama kita jika response-nya is successfully, itu akan menampilkan progress dialog dismiss. Lalu kita lakukan for, yaitu perulangan data, yaitu data ID, nama resep, kemudian kita get semua datanya, lalu kita add datanya, kemudian dengan melakukan metode notif data set change kita dengan objek adapter. Lalu kita gunakan juga snack bar, yaitu snack bar tadi, jadi buat menampilkan seperti pesan gitu, data ditambah. Jadi data ditambah itu berarti kita menambahkan data 10 data tadi, dan snack bar show kita tunjukkan, kita tampilkan, kemudian set activate btn load more kita aktifkan. Jika response-nya error, itu load data gagal pada page mana. Jadi mungkin ada masalah di pengambilan data servernya, itu akan ada notifikasi load data gagal pada page berapa, seperti itu. Kemudian ada gagal koneksi juga jika koneksinya kurang memadai. Nah, seperti itu untuk resep, untuk menampilkan data resep dan load more. Lalu di bagian profile activity kita menambahkan handle, yaitu handle tombol recipe, yaitu kita mau masuk ke activity class recipe activity, kita memberikan tombol di bagian profile activity tadi biar masuk ke datanya tadi. Lalu nah, bagaimana sih kalau di postman-nya itu sendiri? Kalau di postman-nya itu sendiri,
pada saat kita melakukan tadi load more ya. Jadi load more itu kan berarti kan kita pindah ke page selanjutnya lah. Itu bisa kita lihat di sini page 2. Kita lakukan get, kita send. Nah, seperti ini. Jadi datanya itu akan menambah dari data yang awal. Jadi datanya ini data yang ada di page 2 seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat. Lalu untuk kita penambahan data itu seperti apa sih? Nah, pertama kita bisa coba di Postman. Itu kita login terlebih dahulu, kita post lah. Di sini ada tokennya lah. Tokennya ini bisa kita gunakan untuk menambahkan data. Nah, data di sini merupakan data receipt. Jadi pas kita melakukan penambahan data itu nanti bisa kita tambahkan di sininya. Kita masukkan ke FK usernya, kemudian nama resepnya, kemudian deskripsinya, kemudian bahannya, kemudian langkah pembuatannya, kemudian fotonya. Lalu di bagian headersnya itu kita tambahkan authorization dengan token yang kita masukkan. Jadi sebenarnya value-nya barrel saja, namun kita tambahkan tokennya lalu kita send. Nah, nama resep already build taken. Ini karena nama resepnya sudah dipakai, jadi tidak bisa digunakan kembali. Itu bisa kita ganti seperti ini. Nah, karena datanya sudah dipakai, maksudnya sudah ditambahkan, itu tidak bisa ditambahkan lagi. Itu bisa kita cek di sini. Nah, ini pas kita melakukan penambahan data akan jadi seperti ini. Jadi datanya itu ada ID-nya, ada nama resepnya, ada deskripsi, ada bahan, langkah pembuatan, dan fotonya juga. Jadi kalau kita semisal mau menambahkan data tapi datanya sudah ada, itu akan ada kayak notifikasi error karena data sudah ditambahkan seperti itu. Kemudian setelah itu kita lakukan pengecekan di page 2. Jadi di page 2 itu kita send. Nah, bisa kita lihat, kita cari di bawah-bawahnya itu data yang kita tambahkan tadi itu bisa kita cek. Jadi seperti itu. Itu untuk proses saat kita melakukan penambahan data. Itu jadi sudah saya jelaskan semuanya, bagaimana alurnya, bagaimana fungsi masing-masing dari baris kode program untuk menampilkan data resep dan data di page selanjutnya, yaitu data di load more. Jangan lupa kalau kita mau melakukan penambahan data atau load data itu pastikan koneksi internetnya itu stabil. Karena kalau semisal internetnya itu sendiri kurang memadai, itu akan berpengaruh pada saat pengambilan datanya itu sendiri. Dan untuk materi kali ini sekian dari saya. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, tapi insya Allah akan lebih bermanfaat kalau dari teman-teman yang melihat video ini bisa mengaplikasikannya dan bisa memahaminya. Dan kalau semisal kurang paham, itu bisa searching di internet, karena di internet ada banyak sekali ilmu dan ilmunya lebih banyak, bisa kita cari di sana. Cukup sekian dari saya. Apabila
ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.